Yang namanya operasional itu berarti kita praktek kita di lapangan. Yeah. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan dari satu pendidikan yang lembaga satu dengan yang lainnya itu tentu saja berbeda-beda. Mengapa KOSP berbeda antara satuan pendidikan? Karena kondisi masing-masing berbeda, kebutuhan juga berbeda, kondisi real baik itu secara geografi atau lingkungan, kemudian kondisi sosial ekonomi dari peserta didik juga berbeda. Nah, makanya tidak bisa disamakan kurikulum operasional satu lembaga dengan lembaga yang lain. Oke. Nah, di sini prinsip-prinsip penyusunan atau pengembangan KOSP itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, yang paling utama, berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, berpusat pada peserta didik di KOSP. KOSP ini seperti yang kemarin di merancang pembelajaran itu kan sudah dibuat ya, tiga rencana pembelajaran yang akan digunakan selama 1 tahun ke depan. Nah, dari rancangan itu nanti dibukukan menjadikan satu kesatuan yang dinamakan kurikulum. Nah, kurikulumnya berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi yang ada, potensi anak, kemudian kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi kurikulum itu yang diutamakan kepentingan peserta didik, bukan kepentingan gurunya, bukan kepentingan orang tuanya, juga bukan kepentingan komitenya, bukan kepentingan dari yayasannya. Jadi memang betul-betul berpusat pada peserta didik. Jadi kemana anak itu nanti akan diarahkan, bukan kurikulum yang penting orang tuanya senang, bukan seperti itu. Yang penting nanti gurunya mudah mengajar, tidak repot. Kemudian yang mungkin yang membutuhkan untuk administrasi yang ke instansi berikutnya, seperti guru enak itu digolek tunjangan penak, itu tidak diperbolehkan. Semua nanti berpusat pada peserta didik untuk perkembangan dan kepentingannya. Dan kontekstual kurikulum ini menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik atau ciri lembaga pendidikan, kemudian sosial budaya di sekitarnya. Seperti yang saya tadi bicarakan di depan, itu lingkungan sekitar itu mendukung berhasil tidaknya suatu pendidikan. Kalau lingkungannya pertanian, atau lingkungannya pesisir, pegunungan, kemudian perkotaan, desa, atau dekat pasar, itu nanti sudah tentu saja berbeda kurikulum yang disusun. Kalau kita orang desanya nggak mungkin kita bahas mata pencaharian orang pesisir, orang kota pun kita akan kejauhan. Nanti ke anak-anak kalau sekedar pengenalan mungkin nanti bisa. Ya. Kalau sekedar pengenalan bisa, tapi kalau kita sudah memasukkan di kurikulum sebagai acuan, itu akan kesulitan sendiri nanti kita sebagai pendidik. Karakteristik satuan pendidikan, sosial budaya dari wali murid atau orang tua. Ini dari sosial budaya ini mulai dari agama, pekerjaan, kemudian
suku, mungkin itu nanti akan terbuka. Kemudian ini karakteristik atau kekhususan peserta didik. Nah ini mungkin nanti ya untuk yang ada kekhususan ini ada konseling di materi bimbingan konseling, nanti akan dibahas tersendiri untuk yang berkebutuhan khusus, karena memang lembaga tidak diperbolehkan menolak kalau ada yang mendaftarkan putra putrinya meskipun itu anak yang punya kebutuhan khusus. Kalau kita kan ada beberapa yang mungkin nanti ke depannya ada 2. Kemarin yang Birfan itu kayaknya sulit dikendalikan. Sekilas lihat itu ya harus ada yang nunggu. Bu Amin ya nanti harus ada ibunya yang menunggu. Tadi Sempolan yang dari Kerkep kemarin. Yang dari Kerkep itu kayaknya hanya aktif saja kayaknya. Bicara kan bisa. Kalau yang sini kan bisa. Iya. Kalau nanti yang aktif saja itu bisa dikendalikan. Soalnya pokoknya kena dijak omong lah. Kan ada anak yang meskipun aktif kan kena dijak omong. Nah, seperti yang kelas-kelas ini kan ada tuh ya punya uang kan ibunya. Itu pribadi bayarnya. Seperti dia itu. Dia di SD loh itu, bukan TK ya, SD sudah kena dijak omong. Itu ada satu guru bayangan di kelas itu ada satu guru pegang ke anak itu, jadi biar nggak ganggu guru regulernya. Nah itu setelah ada bayar sendiri 150, dia bayar sendiri lagi, dan caranya bayar ngedem sinau itu gak negur jual tapi malah sinau bayar. Jadi sekarang yang di situ ya banyak les tapi nekono ketemu pembelajaran itu lah ya. Biayanya pakai memang anak seperti itu. Nah, tapi kan kalau di desa ada kesadarannya kan belum ada. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus ini Berarti lebih untuk Revano bagaimana? Hah? Untuk Revano. Revano, kalau Vano itu kemarin orang tuanya itu sebenarnya menyadari kemampuan kalau kita menilai ya tidak disamakan dengan yang lain bagaimana. Tidak apa-apa, tapi intinya kan teman-temannya itu berembang-embang masih boleh sekolah di sini. Kita tetap ya boleh. Mungkin ketika dia tantrum pas gak enak kamu gak usah dileboknya tonjok dulu. Itu aja yang paling saya minta kayak gitu. Tapi kalau yang ke Dirvan itu aku belum. Soalnya kan memang belum ingin omong-omongan. Kayak Revano itu kan memang ibunya sudah bilang dari awal anaknya khusus. Saya kedua kesini ambil seragam kan tak tanya, anu bu omongnya dari saged, tapi kan sekilas ada tamu kan aku gak iso begitu tulis hari keberapa sebenarnya tak salah kan gak enak kontak mata dia aktif terus gak kena diomongi terus di kan biasa dicelok kan nyawang lah saling lihat itu loh mata itu kan gak ada itu kan itu sudah satu ciri yang khusus. Tapi bila seperti habis kemarin kan iya, singkapannya tak demikian. Habis kan maksudnya kan semester agak tengah ya, jadi ini kan teman-temannya kan bisa dimotivasi. Ini teman istimewa. Kalau kamu kan dari awal bersama-sama kalau teman-teman. Ayo, ini kemungkinan sih yo plus. Ya, tapi kan anu niki kita sih dari omongin dari tante satu dulu mungkin tersangkan kabeh. Sakjane pantarannya Risa kali Aksa. Risa kalau Aksa kan wis waktu ya usianya sama. Nah, Risa kalau kan SMS lo Bu Aksa dari Risa, nah tapi yang dari sini katanya. Ya nanti bila saja nemen mengganggu tetap ibunya sesekali memang harus menunggu teriak-teriak kalau jalur apa gak kena di penggak. Kemarin di perpisahan baik ya. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada yang esensial, memuat semua unsur informasi penting yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Kita gunakan bahasa yang lugas, ringkas dan mudah dipahami di kurikulum penyusunannya.
Kemudian akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan berbasis data yang ada dan aktual atau real. Jadi di kurikulum operasional kita menyertakan yang tidak boleh direkayasa untuk kurikulumnya. Jadi yang sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing. Yang berikutnya untuk penyusunan kurikulum operasional ini melibatkan semua warga sekolah, yaitu pemangku kepentingan yang di sekolah itu KS dan guru, kemudian murid itu diwakili dari wali muridnya, kemudian dari komite, kemudian dari yayasan. Itu yang tidak bisa terpisahkan, ditambah yang komite tadi ada tokoh masyarakat sekitar. Jadi ketika kita membuat kurikulum, keberadaan kita, lembaga kita itu memang harapannya diharapkan oleh warga sekitar dan mendatangkan manfaat juga bagi lingkungan. Jadi kita harus melibatkan semua orang yang punya kepentingan di dalamnya. Makanya ketika penyusunan kurikulum itu kita akan ada rapat, meskipun nanti masukan dan lain-lain tetap dominan dari guru, tapi tetap ada masukan dari yayasan. Kita arahkan kurikulum ini kemana, tetap ada dari wali murid masukannya, kita harus bagaimana tentang kurikulum komite, kemudian dari kita melihat dari warga sekitar, sekitar sini misalkan minatnya di bagian mana dari warganya, akhirnya kita bisa mengenal pedagang, kita jual apa yang pangsa pasarnya banyak, yang diminati oleh masyarakat. Lanjut Bu. Nah, ini tidak lepas dengan kalau sekarang kita kurikulum merdeka, penyusunan kurikulum kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu maksudnya belajar sepanjang bulan. Jadi kita mengacunya pada dasar negara. Kemudian kemampuan kognitif, sikap dan perilaku ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Untuk karakter anak ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Ini materi untuk besok akan dikupas tentang P3. Kalau nanti prakteknya ketika di kegiatan proyek kita P5, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasilanya ini ada 6 dimensi yang ada. Itu ada keagamaan, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Seperti yang kemarin di merancang pembelajaran itu kan, kalau kita di pelajaran intrakurikuler itu yang kita pembelajaran reguler yang keseharian itu yang dipakai capaian pembelajaran. Kemudian untuk ekstra dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang dipakai dimensinya. Untuk acuan menilai atau tujuan atau harapan yang ingin dicapai itu dari dimensinya. Untuk ekstra, kegiatan ekstra kita, kalau kita programkan drum band, kita programkan tari, kemudian nyanyi, kemudian mungkin nanti ada yang lain, itu yang dinilai untuk ekstranya dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ketika ekstra itu anak bisa kan gotong royong, mandiri kah anak itu, kemudian kreatif kah, kemudian bernalar kritis atau tidak. Itu ya dari P3. Kalau yang intra pembelajaran sehari-harinya itu yang reguler itu pakai CP. Kemudian ini untuk posisi P3 dalam KOSP ini merupakan tujuan jangka panjang pada segala proses pembelajaran.
Jadi semuanya berporos pada profil pelajar Pancasila untuk kurikulum yang sekarang. Kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan dari P3 ini. Kemudian P3 ini merupakan benang merah penyatu praktek yang di sekolah dengan adanya nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini komponen-komponen untuk KOSP. Jadi ketika menyusun ada analisis tadi, analisis karakteristik sebelum menyusun, kita tahu dulu kondisi lingkungan sekolah, kondisi kemampuan gurunya, kira-kira untuk kompetensi anak didiknya, lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah itu menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi ini untuk yang diutamakan memang visi untuk peserta didik. Nanti kalau visinya terwujudnya peserta didik yang islami, kreatif, dan hebat, nah itu apa nanti yang kita lakukan untuk mencapai visi ini melalui misinya. Misi itu untuk mencapai visi. Kemudian tujuannya adalah gambaran tahapan-tahapan yang dilakukan melalui misi untuk mencapai visi atau cita-cita. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Nah, pengorganisasian ini tadi intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, perencanaan pembelajaran ini untuk kegiatan setelah pengorganisasian, jadi untuk menyusun RPP baik itu pembelajaran intra maupun ekstra dan proyek. Nah, proses penyusunannya yang selalu atau tetap itu biasanya karena memang kurikulum itu ada kerangka yang kita dapat dari pemerintah pusat. Kemudian bisa kita ubah fleksibel dan dinamis sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi tidak harga mati, tapi ada koridornya dari pusat. Tinggal kita nanti mengulangnya di bawah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lembaga. Nah, langkah-langkahnya tadi yang pertama yang seperti tadi menganalisis dulu, merumuskan visi misi, menentukan pengorganisasian yang kemarin disusun melalui merancang pembelajaran tahap 1 dan 2, kemudian menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Kemudian merancang pendampingan bagi anak-anak yang memang jika capaiannya belum sesuai dengan, kalau tahapan fondasi pencapaiannya harusnya nyampe ini, tapi itu belum, perlu adanya pendampingan. Kemudian ada evaluasi dari rencana pembelajaran, pelaksanaannya kemudian dievaluasi. Selain evaluasi kegiatan, juga ada evaluasi program. Kemudian pengembangan profesional, ini bisa untuk gurunya untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, untuk ini yang terakhir kan kita lampiran itu kalender pendidikan, kemudian nomor pokok satuan pendidikan nasional, dan kelengkapan administrasi ketika rapat penyusunan. Jadi ada undangan, komite, kemudian SK, pemberlakuan kurikulum itu ada. Kemudian daftar hadir ketika rapat dan dokumentasi foto serta sertifikat yang ada yang dimiliki sebagai legalitas lembaga. Sejauh ini tentang kurikulum operasional, jika ada yang kurang jelas bisa ditanya. Terima kasih. Intinya KOSP ini disusun oleh tim yang berkepentingan dengan lembaga. Jadi tidak bisa sendiri, satu guru tidak bisa untuk menyusun kurikulum, satu
kepala sekolah juga tidak bisa, tapi harus melibatkan semua. Terima kasih. Demikian tadi materi tentang penyusunan KOSP, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang mungkin salah kata